Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1581, berurusan dengan Xiao Tianchen. Nye Chen melemparkan pukulan ketiga, kali ini berisi 90% dari kekuatannya. Hanya ada ketakutan di mata Xiao Tianchen. Darah menyembur keluar dari 7 lubangnya, dan energi spiritualnya bocor keluar dari tubuhnya. Jelas, dia telah menggunakan semacam metode putus asa untuk mi-potensinya. Kedua telapak tangannya yang terluka tumpang tindih dan menyerang saat dia berteriak, mati. Ledakan. Ada ledakan keras, lalu, ledakan. Ledakan keras lainnya. Tangan Xiao Tianchen terpelintir dalam bentuk yang aneh dan patah. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menghancurkan dinding toko dan mendarat di jalan di luar. Mata Ye Chen bersinar dengan sinar haus darah saat dia mengejar. Pada saat ini, keadaan pikiran Xiao Tianchen akhirnya runtuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Xiao Tianchen berteriak putus asa saat dia merasakan bayangan kematian menelannya. Namun, apakah Ye Chen akan mengampuni dia? Tidak. Jika dia hanya orang biasa, dia pasti sudah mati di tangan Xiao Tianchen. Selain itu, dia tidak suka ancaman. Dia suka menyingkirkan ancaman. Otot-ototnya menegang dan energi spiritualnya melonjak. Xiao Tianchen telah menangkis pukulannya yang mengandung 90% kekuatannya, tetapi sekarang dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, sebuah suara yang sedikit cemas terdengar. Saya Tuan Wu, pemilik tempat ini. Rekan kultivator, tolong berhenti. Pada saat ini, pukulan yang sudah ada di depan Xiao Tianchen berhenti kurang dari 1 inci dari ujung hidungnya. Sebelum Xiao Tianchen bisa bersukacita, dia merasakan sakit yang tajam. Batang hidungnya patah, dan wajahnya berlumuran darah. Seluruh tubuhnya terpental lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Meskipun Ye Chen menghentikan tinjunya, energi yang melonjak itu masih melukai Xiao Tianchen dengan parah. Tetap saja, orang itu cukup beruntung untuk selamat. Jika pukulan ini mendarat, semua orang tahu bahwa Xiao Tianchen pasti sudah mati. Ye Chen mengembuskan napas pelan dan menahan hasrat haus darah di hatinya. Dia menghilangkan transformasi iblis harimau iblis surgawi dan berbalik untuk melihat seorang pria paruh baya yang bergegas mendekat. Itu adalah Bos Wu. Bos Wu pertama kali menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ketika dia masih muda, dia telah bepergian jauh dan luas dan telah melihat banyak jenius. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu kuat yang dapat menghancurkan seseorang yang begitu banyak alam di atasnya hanya dengan beberapa pukulan. Xiao Tianchen bukanlah Huang Yuan, yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk mencapai alam kultivasinya. Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat pertama yang sejati. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Tianchen, dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara rekan-rekannya. Bahkan orang seperti ini gagal menahan beberapa pukulan dari Ye Chen, yang berarti bahwa pemuda di depannya ini benar-benar mengerikan. Kemudian, Bos Wu melirik Xiao Tianchen, yang terbaring di tanah dengan wajahnya berlumuran darah. Melihat bahwa dia tidak mati, dia menghela napas lega dan menoleh ke karyawan di toko, yang ketakutan setengah mati. Perlakukan Tuan Muda Xiao dengan baik dan kirim dia kembali ke Xiao Manor. Seorang anggota staf buru-buru menerima perintah dan mulai bekerja. Ketika dia melewati Ye Chen meliriknya dengan santai. Dialah orang yang menatapnya dengan jijik di awal. Hati anggota staf itu menjadi dingin ketika Ye Chen menatapnya. Tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Dia bersujud kepada Ye Chen dan berkata, orang rendahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan kesalahan orang rendahan ini dan ampuni nyawa orang rendahan ini. Bos Wu mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dalam sekejap, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menatap Ye Chen dan berkata, rekan kultivator, ini, Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Karyawan itu mengucapkan terima kasih berulang kali seolah-olah dia telah diampuni dan berlari ke arah Xiao Tianchen dengan ketakutan. Tunggu, Bos Wu tiba-tiba berteriak. Karyawan itu menatap Bos Wu dengan rasa takut yang masih tersisa. Setelah mengirim Tuan Muda Xiao kembali ke Xiao Manor, Anda tidak perlu kembali lagi. Karyawan itu tidak berani mengeluh. Dia dengan cepat mengangguk dan segera membawa Xiao Tianchen untuk dirawat. Semakin cepat dia bisa meninggalkan Ye Chen, semakin baik. Bos Wu tersenyum pada Ye Chen dan berkata, rekan kultivator, saya sudah tahu tentang konflik antara Anda, Saudara Chen, dan Huang Yuan.
Saudara Chen pernah menyelamatkan hidup saya. Saya ingin memberinya artefak berharga keluarga saya, tetapi dia bersikeras untuk tidak mengambilnya. Selama bertahun-tahun, saya selalu ingin membalasnya, tetapi saudara Chen selalu menolak untuk menerimanya. Karena Anda adalah temannya, maka Anda adalah teman saya. Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga Xiao, saya akan mengurus mereka untuk Anda. Ye Chen sedikit terkejut. Chen Zifan telah menyebutkan keluarga Xiao dalam informasinya. Itu adalah kekuatan kedua setelah Paviliun Kenaikan Abadi di kota ini. Master Paviliun dari Paviliun Kenaikan Abadi adalah ahli alam penciptaan setengah langkah. Keluarga Xiao memiliki seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 8 sebagai kepala keluarga mereka. Meskipun Bos Wu tidak lemah, kesenjangannya masih sangat jauh. Bagaimana dia akan menghadapi keluarga Xiao? Namun, kata-kata Bos Wu masih memberi Ye Chen kesan yang baik tentangnya. Namun, dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Dialah yang memukuli Xiao Tianchen. Bahkan jika Bos Wu dapat menangani keluarga Xiao, dia tidak akan membiarkan Bos Wu melakukannya. Ini adalah prinsipnya sebagai seorang pribadi. Ye Chen segera menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Wu. Namun, saya akan memikul tanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ini adalah prinsip saya. Bos Wu tercengang ketika mendengarnya. Dia akan memikul tanggung jawab itu sendiri. Dengan kultivasi alam Raja Surgawinya, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana Ye Chen bisa menahan amarah keluarga Xiao. Namun, dia masih menatap Ye Chen dengan kagum. Meskipun Ye Chen masih sangat muda, dia jelas seorang pria sejati. Seorang pria yang bisa berdiri tegak melawan langit. Bos Wu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah mengambil keputusan. Selama keluarga Xiao datang mengetuk pintunya, dia pasti akan membela Ye Chen. Namun, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan ini kepada Ye Chen sekarang. Dia tahu bahwa orang seperti Ye Chen tidak akan mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, dia hanya berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Silakan ikuti saya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan kultivator? Nama saya Ye Chen. Saudara Wu lebih tua dari saya, jadi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Namun, tunggu sebentar. Saat Ye Chen berbicara, dia melihat lubang besar di dinding toko. Maaf, Saudara Wu. Saya merusak dinding Anda. Berapa yang akan Anda kenakan kepada saya? Hahaha. Bos Wu geli dengan Ye Chen. Jangan terlalu menggurui. Bahkan jika kau ingin aku memberimu seluruh toko, aku akan dengan senang hati melakukannya. Apa pentingnya tembok? Jangan bicarakan ini lagi dan naik ke atas dulu. Ye Chen mengikuti Bos Wu ke lantai 3 dan memasuki ruangan yang didekorasi dengan indah. Tuan rumah dan tamu itu duduk. Adik Ye, apakah kau datang ke toko senjata surgawi untuk mencari senjata yang cocok? Bos Wu bertanya pada Ye Chen, apakah kau punya permintaan? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku butuh bengkelmu untuk memurnikan sesuatu. Bos Wu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen tahu cara memurnikan artefak. Dia tahu tentang asal-usul Ye Chen. Dia berasal dari pegunungan Kunlun di bumi, yang dibenci semua orang dan berada di peringkat paling bawah. Bahkan jika seseorang dari tempat itu tahu cara memurnikan artefak, artefak itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Dia benar-benar bisa menyediakan yang sudah jadi yang lebih baik. Dia tahu tentang asal-usul Ye Chen. Dia berasal dari pegunungan Kunlun di bumi, yang dibenci semua orang dan berada di peringkat paling bawah. Bahkan jika seseorang dari tempat itu tahu cara memurnikan artefak, artefak itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Dia benar-benar dapat menyediakan artefak siap pakai yang lebih baik. Dia tahu tentang asal-usul Ye Chen. Dia berasal dari pegunungan Kunlun di bumi, yang dibenci semua orang dan berada di peringkat paling bawah. Bahkan jika seseorang dari tempat itu tahu cara memurnikan artefak, artefak itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa. Dia benar-benar dapat menyediakan artefak siap pakai yang lebih baik. Bab 1582, Gengjin. Bos Wu, yang bernama lengkap Wu Wei, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Saudara Ye, sangat merepotkan untuk memperbaikinya sendiri. Saya punya banyak senjata berkualitas tinggi di sini. Itu pasti cocok untuk Anda. Anda tampaknya tertarik dengan pedang tadi. Sayang sekali artefak pusaka keluarga saya adalah tongkat. Itu tidak memenuhi persyaratan Anda. Kalau tidak, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bahkan jika Wu Wei ingin memberikannya kepadanya,
dia tidak akan menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah pusaka keluarganya. Selain itu, tidak masalah selama dia punya cukup senjata. Alat eksternal tidak pernah dapat diandalkan seperti kekuatannya sendiri. Satu hal lagi, saya punya belati terbang dengan kualitas bagus. Itu adalah artefak Huang Yuan. Saya tidak bisa menggunakannya, jadi saya berencana untuk menjualnya. Namun, tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa tentang belati terbang ini. Xiao Tianchen datang khusus untuk itu. Saudara Wu, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Ye Chen mengeluarkan belati terbang dan menyerahkannya kepada Wu Wei. Wu Wei mengambil belati terbang itu dan memeriksanya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia berkata kepada Ye Chen, tunggu sebentar. Aku akan menggunakan alat untuk menilainya. Dia segera mengeluarkan cermin 8 trigram, yang memancarkan sinar cahaya yang menyinari belati terbang itu. Berbagai warna melonjak keluar dari cermin 8 trigram. Wu Wei menatap cahaya-cahaya ini dan dengan hati-hati memeriksa belati terbang itu. Mata Ye Chen berbinar. Dia tidak menyangka Wu Wei adalah seorang penilai. Oh, tiba-tiba, ekspresi Wu Wei berubah drastis, dan dia berteriak kaget, Gengjin kelas rendah. Gengjin kelas rendah. Ye Chen menatap Wu Wei dengan bingung. Apa Gengjin kelas rendah ini? Kedengarannya tidak seperti sesuatu yang mengesankan, jadi mengapa Wu Wei tampak begitu terkejut? Wu Wei menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, dia membentuk segel tangan, dan seluruh ruangan diselimuti oleh lapisan cahaya kuning pucat. Saudara Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen bertanya dengan ekspresi tegas. Wu Wei akhirnya sedikit rileks. Dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, Adik Ye, jangan gugup. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Penghalang ini tidak hanya dapat menghalangi penyelidikan indera spiritual, tetapi juga dapat menahan serangan para ahli alam integrasi Dao, dan bahkan para ahli alam penciptaan untuk waktu yang singkat. Ye Chen akhirnya mengerti. Dia melihat belati terbang di tangan Wu Wei dan bertanya, Saudara Wu, apakah ini karena Gengjin tingkat rendah ini? Wajah Wu Wei dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata kepada Ye Chen, itu benar. Ini Gengjin. Meskipun kualitasnya hanya tingkat rendah, dan hanya mengandung sedikit, itu cukup untuk membuat pemurni artefak menjadi gila. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tahu cara memurnikan artefak, dia mewarisi warisan Dewa Tempa, yang pemahamannya tentang bahan-bahan benua Lingwu masih kurang. Melihat bahwa Ye Chen masih bingung, Wu Wei menjelaskan, adik kecil, kamu tahu tentang Gengjin White Tiger, kan? Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Bagaimanapun, dia telah menyerap esensi darah dari binatang iblis kuno itu. Bahkan di zaman kuno, Gengjin White Tiger adalah eksistensi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Alasan untuk ini adalah karena Gengjin. Gengjin adalah logam dengan energi yang paling murni di dunia, dan Gengjin White Tiger lahir dengan energi Gengjin yang sangat murni, membuat tubuhnya menjadi sangat tangguh dan hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, hal yang paling kuat tentang Gengjin White Tiger adalah ia dapat melahap Gengjin untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun belati terbang ini hanya mengandung jejak Gengjin tingkat rendah, jika dijual, itu pasti akan diperebutkan oleh kekuatan dan sekte besar. Selama ada jejak Gengjin, bahkan Gengjin tingkat terendah, tingkat artefak yang ditempa akan meningkat. Belati terbang Huang Yuan seharusnya memiliki kualitas yang sangat rendah, tetapi belati itu ditingkatkan ke tingkat ini karena ia menggabungkan jejak Gengjin ini ke dalamnya. Selain itu, berkat Gengjin, ia mampu menggunakan teknik bela diri yang sebelumnya gagal ia kuasai. Ini akan memberimu gambaran yang lebih baik tentang nilai Gengjin. Itu juga dikenal sebagai salah satu dari 4 logam suci oleh para kultivator benua Lingwu. Ketika Ye Chen mendengar ini, ia terkejut. Ahli alam integrasi Dao biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh Gengjin, apalagi memilikinya. Ia telah mengambil harta karun. Pada saat ini, suara tua terdengar di benak Ye Chen. Oh, sebenarnya ada jejak Gengjin tingkat rendah di belati itu. Kau memiliki setetes esensi darah roh harimau putih Gengjin, jadi jika kau dapat menyerap jejak Gengjin ini dan mengolah sebagian energi Gengjin, bukan hanya kekuatan tubuh fisikmu akan meningkat 1 tingkat, tetapi kau mungkin juga dapat memahami teknik bela diri binatang iblis yang kuat. Suara itu berasal dari Xiao Yao. Ye Chen terkejut dengan hal ini dan segera bertanya kepada Xiao Yao, bisakah saya menyerap Gengjin ini, guru? Xiao Yao mengangguk dan menjawab,
Ya, teknik reinkarnasi iblis surgawi Anda adalah teknik yang dapat mengguncang 9 surga. Anda dapat sepenuhnya memurnikan sedikit genjin ini sebelum Anda berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan abadi. Saudara Wu, bisakah benang genjin ini diekstraksi dari belati terbang? Ye Chen bertanya kepada Wu Wei. Wu Wei tersenyum dan berkata, itu masalah sederhana. Serahkan saja padaku. Huang Yuan mungkin juga tidak mengenali genjin. Sepertinya dia tidak sengaja memurnikannya saat dia menempa belati terbang. Tekniknya sangat kasar. Kalau tidak, kualitas belati terbang ini akan jauh lebih tinggi. Tapi ini juga bagus. Bagaimanapun, beri saya waktu 2 jam, dan saya akan dapat mengekstrak genjin. Terima kasih, Saudara Wu, kata Ye Chen dengan gembira. Pada saat ini, senyum Wu Wei tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan ekspresi berat, namun, Xiao Tianchen mungkin sudah menemukan bahwa belati terbang ini berbeda. Namun, dia mungkin tidak yakin tentang hal itu. Kalau tidak, bukan dia yang datang, tetapi seorang tetua atau bahkan kepala keluarga. Namun, karena Xiao Tianchen terluka kali ini, keluarga Xiao pasti akan datang untuk mencari penjelasan. Jika aku mengekstrak genjin sekarang, aku tidak akan dapat membantumu menghadapi mereka. Mengapa kita tidak berurusan dengan keluarga Xiao terlebih dahulu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang genjin di belati terbang, itu akan menjadi lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengekstrak genjin. Keluarga Xiao mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, pada levelmu saat ini, kamu belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulang apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Forging Divine Lord telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang genjin di belati terbang itu akan lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengeluarkan genjin itu. Keluarga Xiao sedang mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, dengan levelmu saat ini, kau belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kau benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi.
Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang Gengjin di belati terbang itu akan lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengeluarkan Gengjin itu. Keluarga Xiao sedang mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, dengan levelmu saat ini, kau belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kau benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Aku takut bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang begitu ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Aku takut bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang begitu ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah.
Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Bab 1582, Geng Jin. Bos Wu, yang bernama lengkap Wu Wei, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, Saudara Ye, sangat merepotkan untuk memperbaikinya sendiri. Saya punya banyak senjata berkualitas tinggi di sini. Itu pasti cocok untuk Anda. Anda tampaknya tertarik dengan pedang tadi. Sayang sekali artefak pusaka keluarga saya adalah tongkat. Itu tidak memenuhi persyaratan Anda. Kalau tidak, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bahkan jika Wu Wei ingin memberikannya kepadanya, dia tidak akan menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah pusaka keluarganya. Selain itu, tidak masalah selama dia punya cukup senjata. Alat eksternal tidak pernah dapat diandalkan seperti kekuatannya sendiri. Satu hal lagi, saya punya belati terbang dengan kualitas bagus. Itu adalah artefak Huang Yuan. Saya tidak bisa menggunakannya, jadi saya berencana untuk menjualnya. Namun, tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa tentang belati terbang ini. Xiao Tianchen datang khusus untuk itu. Saudara Wu, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Ye Chen mengeluarkan belati terbang dan menyerahkannya kepada Wu Wei. Wu Wei mengambil belati terbang itu dan memeriksanya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia berkata kepada Ye Chen, tunggu sebentar. Aku akan menggunakan alat untuk menilainya. Dia segera mengeluarkan cermin 8 trigram, yang memancarkan sinar cahaya yang menyinari belati terbang itu. Berbagai warna melonjak keluar dari cermin 8 trigram. Wu Wei menatap cahaya-cahaya ini dan dengan hati-hati memeriksa belati terbang itu. Mata Ye Chen berbinar. Dia tidak menyangka Wu Wei adalah seorang penilai. Oh, tiba-tiba, ekspresi Wu Wei berubah drastis, dan dia berteriak kaget, Geng Jin kelas rendah. Geng Jin kelas rendah. Ye Chen menatap Wu Wei dengan bingung. Apa Geng Jin kelas rendah ini? Kedengarannya tidak seperti sesuatu yang mengesankan, jadi mengapa Wu Wei tampak begitu terkejut? Wu Wei menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, dia membentuk segel tangan, dan seluruh ruangan diselimuti oleh lapisan cahaya kuning pucat. Saudara Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen bertanya dengan ekspresi tegas. Wu Wei akhirnya sedikit rileks. Dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, Adik Ye, jangan gugup. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Penghalang ini tidak hanya dapat menghalangi penyelidikan indera spiritual, tetapi juga dapat menahan serangan para ahli alam integrasi Dao, dan bahkan para ahli alam penciptaan untuk waktu yang singkat. Ye Chen akhirnya mengerti. Dia melihat belati terbang di tangan Wu Wei dan bertanya, Saudara Wu, apakah ini karena Geng Jin tingkat rendah ini? Wajah Wu Wei dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata kepada Ye Chen, itu benar. Ini Geng Jin. Meskipun kualitasnya hanya tingkat rendah, dan hanya mengandung sedikit, itu cukup untuk membuat pemurni artefak menjadi gila. Ye Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tahu cara memurnikan artefak, dia mewarisi warisan Dewa Tempa, yang pemahamannya tentang bahan-bahan benua Lingwu masih kurang. Melihat bahwa Ye Chen masih bingung, Wu Wei menjelaskan, adik kecil, kamu tahu tentang Geng Jin White Tiger, kan? Ye Chen tersenyum dan mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Bagaimanapun, dia telah menyerap esensi darah dari binatang iblis kuno itu. Bahkan di zaman kuno, Geng Jin White Tiger adalah eksistensi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Alasan untuk ini adalah karena Geng Jin. Geng Jin adalah logam dengan energi yang paling murni di dunia, dan Geng Jin White Tiger lahir dengan energi Geng Jin yang sangat murni, membuat tubuhnya menjadi sangat tangguh dan hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, hal yang paling kuat tentang Geng Jin White Tiger adalah ia dapat melahap Geng Jin untuk memperkuat dirinya sendiri. Meskipun belati terbang ini hanya mengandung jejak Geng Jin tingkat rendah, jika dijual, itu pasti akan diperebutkan oleh kekuatan dan sekte besar. Selama ada jejak Geng Jin, bahkan Geng Jin tingkat terendah, tingkat artefak yang ditempa akan meningkat. Belati terbang Huang Yuan seharusnya memiliki kualitas yang sangat rendah, tetapi belati itu ditingkatkan ke tingkat ini karena ia menggabungkan jejak Geng Jin ini ke dalamnya. Selain itu, berkat Geng Jin, ia mampu menggunakan teknik bela diri yang sebelumnya gagal ia kuasai. Ini akan memberimu gambaran yang lebih baik tentang nilai Geng Jin. Itu juga dikenal sebagai salah satu dari 4 logam suci oleh para kultivator benua Lingwu.
Ketika Ye Chen mendengar ini, ia terkejut. Ahli alam integrasi Dao biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh Gengjin, apalagi memilikinya. Ia telah mengambil harta karun. Pada saat ini, suara tua terdengar di benak Ye Chen. Oh, sebenarnya ada jejak Gengjin tingkat rendah di belati itu. Kau memiliki setetes esensi darah roh harimau putih Gengjin, jadi jika kau dapat menyerap jejak Gengjin ini dan mengolah sebagian energi Gengjin, bukan hanya kekuatan tubuh fisikmu akan meningkat satu tingkat, tetapi kau mungkin juga dapat memahami teknik bela diri binatang iblis yang kuat. Suara itu berasal dari Xiao Yao. Ye Chen terkejut dengan hal ini dan segera bertanya kepada Xiao Yao, bisakah saya menyerap Gengjin ini, guru? Xiao Yao mengangguk dan menjawab, ya, teknik reinkarnasi iblis surgawi Anda adalah teknik yang dapat mengguncang 9 surga. Anda dapat sepenuhnya memurnikan sedikit Gengjin ini sebelum Anda berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan abadi. Saudara Wu, bisakah benang Gengjin ini diekstraksi dari belati terbang? Ye Chen bertanya kepada Wu Wei. Wu Wei tersenyum dan berkata, itu masalah sederhana. Serahkan saja padaku. Huang Yuan mungkin juga tidak mengenali Gengjin. Sepertinya dia tidak sengaja memurnikannya saat dia menempa belati terbang. Tekniknya sangat kasar. Kalau tidak, kualitas belati terbang ini akan jauh lebih tinggi. Tapi ini juga bagus. Bagaimanapun, beri saya waktu 2 jam, dan saya akan dapat mengekstrak Gengjin. Terima kasih, Saudara Wu, kata Ye Chen dengan gembira. Pada saat ini, senyum Wu Wei tiba-tiba menghilang. Dia berkata dengan ekspresi berat, namun, Xiao Tianchen mungkin sudah menemukan bahwa belati terbang ini berbeda. Namun, dia mungkin tidak yakin tentang hal itu. Kalau tidak, bukan dia yang datang, tetapi seorang tetua atau bahkan kepala keluarga. Namun, karena Xiao Tianchen terluka kali ini, keluarga Xiao pasti akan datang untuk mencari penjelasan. Jika aku mengekstrak Gengjin sekarang, aku tidak akan dapat membantumu menghadapi mereka. Mengapa kita tidak berurusan dengan keluarga Xiao terlebih dahulu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang Gengjin di belati terbang, itu akan menjadi lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengekstrak Gengjin. Keluarga Xiao mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, pada levelmu saat ini, kamu belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulang apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Forging Divine Lord telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang Gengjin di belati terbang itu akan lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengeluarkan Gengjin itu. Keluarga Xiao sedang mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu.
Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, dengan levelmu saat ini, kau belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kau benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Jika keluarga Xiao mengetahui tentang Gengjin di belati terbang itu akan lebih merepotkan. Saudara Wu, sebaiknya kau cepat-cepat mengeluarkan Gengjin itu. Keluarga Xiao sedang mencariku, dan aku tidak akan membiarkanmu menanggung akibatnya untukku. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wu Wei menatap mata Ye Chen dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, jangan keluar. Dengan penghalang ini, keluarga Xiao tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah orang yang menepati janjinya. Jika dia tidak setuju, akan lebih berbahaya bagi Ye Chen nanti jika dia bertemu dengan keluarga Xiao saat dia sendirian. Setelah selesai berbicara, Wu Wei berbalik dan berjalan menuju ruang pemurnian di lantai 3. Sementara itu, Ye Chen sedang duduk di kursinya, dengan santai menyeruput tehnya, tampaknya tidak terganggu oleh ancaman yang ditimbulkan oleh keluarga Xiao. Nak, dengan levelmu saat ini, kau belum menjadi ahli alam integrasi Dao. Apakah kau benar-benar tidak takut? Xiao Yao tiba-tiba bertanya. Jika kabar tentang apa yang terjadi di wilayah barat sampai ke sini, aku khawatir bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang sangat ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Aku takut bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang begitu ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba.
Aku takut bahkan kepala keluarga Xiao harus meminta maaf kepadaku secara pribadi. Ye Chen tersenyum. Meskipun aku belum mencapai alam kekacauan primordial, aku sudah memiliki kualifikasi untuk melawan para ahli alam integrasi Dao. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan muncul, jika aku menggunakan kekuatan penuhku, aku seharusnya masih bisa melarikan diri. Paling-paling, aku hanya akan meledakkan sekelompok artefak seperti yang kulakukan di Kota Pedang Langit. Aku tidak keberatan mengulangi apa yang kulakukan saat itu. Sudut mulut Xiao Yao berkedut saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dewa penempaan telah memberi Ye Chen teknik yang begitu ampuh, dan itu telah menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuh Ye Chen di benua Lingwu. Pada saat ini, ledakan keras terdengar di lantai bawah. Keluar dari sini. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh toko. Siapapun yang menyakiti putraku, Tian Chen, keluar dari sini. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya keluarga Xiao akhirnya tiba. Bab 1583, Ketidakpastian. Tampaknya ayah Xiao Tian Chen telah tiba. Ada juga informasi tentang orang ini dalam informasi yang diberikan Chen Xifan kepadanya. Kepala keluarga Xiao, Xiao Lang, adalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat menengah, meskipun tingkat kultivasinya yang sebenarnya masih menjadi misteri. Langkah kaki terdengar dari lantai bawah, menaiki tangga. Ye Chen berdiri, tersenyum, dan berjalan menuju pintu masuk lantai 3 dan berdiri di sana. Tirai cahaya penghalang telah disembunyikan, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa sekelompok orang sedang berjalan ke atas. Orang yang memimpin mengenakan jubah hitam panjang dan mahkota berbulu di kepalanya. Setiap gerakannya memancarkan perasaan yang mulia dan bermartabat. Dia jelas telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia adalah Xiao Lang. Di samping Xiao Lang, ada beberapa orang. Kebanyakan dari mereka mengenakan seragam yang sama dan tampaknya adalah pelayan keluarga Xiao. Ada juga satu orang yang pernah dilihat Ye Chen sebelumnya. Ye Chen menyipitkan matanya. Orang ini adalah karyawan yang awalnya memperlakukannya dengan dingin dan kemudian berlutut untuk memohon belas kasihan. Apakah itu dia? Xiao Lang menatap Ye Chen dari atas ke bawah sebelum menoleh ke karyawan itu dan bertanya. Pada saat ini, tidak ada jejak ketakutan di wajah karyawan itu. Tidak peduli seberapa kuat atau menakutkannya Ye Chen, bisakah dia mengalahkan ahli alam integrasi Dao tingkat menengah? Mustahil. Itu seperti bertanya apakah seekor semut dapat mengangkat gunung. Sekarang dia berdiri di belakang Xiao Lang, dia tidak lagi peduli untuk menyinggung Ye Chen. Karyawan itu pertama-tama menatap Ye Chen dengan tatapan puas, seolah berkata, bagaimana? Anda tidak berharap saya membawa kembali seorang seniman bela diri tahap integrasi Dao, bukan? Tuan Xiao, ini adalah orang yang melukai tuan muda tertua, katanya dengan hormat kepada Xiao Lang. Nada suaranya seolah-olah dia adalah anggota keluarga Xiao. Saat berbicara, dia melotot tajam ke arah Ye Chen seolah ingin membalas dendam pada Xiao Tianchen. Ye Chen terdiam. Orang ini tampaknya memiliki bakat yang diturunkan dari surga untuk menjadi antek. Sayang sekali dia tidak dilahirkan sebagai kasim atau menteri istana. Xiao Lang mengamati Ye Chen dengan penuh minat. Pemuda ini hanya seorang kultivator alam Raja Dewa, tetapi berhasil mengalahkan putranya. Selain itu, orang ini masih begitu tenang meskipun dalam situasi seperti itu, dan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Mengapa kamu menyakiti anakku? Xiao Lang bertanya sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, dia sudah tahu keseluruhan ceritanya. Namun, sebagai kepala keluarga Xiao, dia bukanlah orang yang berpikiran sederhana. Dia memiliki lebih banyak masalah, dan yang paling penting adalah sama dengan Xiao Tianchen. Setelah Ye Chen membunuh Huang Yuan, mengapa Huang Ken tidak menyerang Ye Chen? Meskipun Huang Yuan bukan putra kandung Huang Ken, dia tetap keponakan Huang Ken. Huang Ken memanjakannya, tetapi dia benar-benar membiarkannya pergi setelah dia berteriak marah dengan sia-sia. Oleh karena itu, dia berencana untuk menanyakan Ye Chen terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia telah mengirim orang untuk mencari Huang Ken untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Ye Chen berkata dengan tenang, putramu gagal memaksa untuk membeli barang-barangku, jadi dia berkelahi denganku. Namun, dia terlalu lemah dan akhirnya terluka parah setelah menerima 3 pukulanku. Mata Xiao Lang menjadi dingin saat mendengarnya. Pernyataan Ye Chen bahwa Xiao Tianchen terlalu lemah merupakan provokasi bagi keluarga Xiao. Para pelayan di samping Xiao Lang dipenuhi dengan kemarahan. Tuan muda kita lemah. Apakah kamu menggunakan beberapa trik kotor?
Benar, mungkin tuan mudaku berhati lembut dan ceroboh, dan dimanfaatkan oleh orang yang jahat dan licik sepertimu. Dalam pertarungan yang adil dan jujur, tuan muda kita tidak akan pernah kalah. Meskipun Xiao Lang sangat marah, dia tetap melambaikan tangannya dan menghentikan bawahannya untuk berbicara. Dia melanjutkan, belati terbangmu milik Huang Yuan. Tian Chen dan Huang Yuan adalah teman baik. Dia hanya ingin mengambil kembali memoar temannya. Lagi pula, dia menawarimu syarat yang sangat bagus. Tidak apa-apa jika kau tidak menerimanya, tetapi kau malah menghinanya. Itulah sebabnya dia menyerang. Setelah itu, kau melukainya dengan parah. Anak muda, kau sangat cakap, tetapi bukankah kau terlalu kejam? Mata Ye Chen menyipit saat mendengar ini. Xiao Lang ini cukup cerdik. Orang tua ini mengatakan ini untuk mencari alasan yang sah untuk menyerangnya. Pertama-tama, dia tidak akan dicap sebagai pengganggu. Kedua, jika Ye Chen memiliki kekuatan di belakangnya, akan mudah baginya untuk memberikan penjelasan kepada pihak lain. Tentu saja, premisnya adalah bahwa status pihak lain mirip dengan keluarga Xiao. Ye Chen melangkah maju dan berkata dengan dingin, Huang Yuan menghinaku dan temanku. Dia bahkan ingin membunuhku. Jadi, dia seharusnya siap membayar harganya. Bagaimana dengan putramu, Xiao Tianchen? Apakah dia terlihat ingin membuat kesepakatan? Dia datang ke sini untuk membeli barang, bukan untuk mengumpulkan memoar. Aku tidak berutang apapun padanya, dan aku bukan ayahnya. Tidak perlu menuruti permintaannya. Ketika Xiao Lang mendengar ini, niat membunuhnya meledak dan dia mengarahkan jarinya ke Ye Chen. Ini penghinaan yang terang-terangan. Tidak peduli seberapa sopan Xiao Lang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Karyawan di samping Xiao Lang terpengaruh oleh niat membunuh yang dingin, dan kakinya menjadi lemas saat dia jatuh ke tanah lagi. Meskipun Ye Chen menghadapi niat membunuh dari seorang ahli alam integrasi Dao tingkat menengah, dia tetap tenang dan berkata, berhentilah menggertak. Kamu belum bergerak karena Huang Ken belum menyerangku dan kamu khawatir aku memiliki dukungan. Niat membunuh Xiao Lang berangsur-angsur menghilang ketika dia mendengar ini. Dia menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut. Dia bisa tahu bahwa Ye Chen benar-benar tidak takut dan tidak berusaha bersikap tangguh. Namun, apa alasan di balik keberaniannya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki seseorang yang mendukungnya? Faktanya, jika Ye Chen telah meminta maaf dan mundur atas pertanyaannya, dia pasti sudah menyerang. Namun, semakin arogan Ye Chen, semakin tidak yakin Xiao Lang. Ye Chen terus tertawa. Aku mampu mengalahkan Xiao Tianchen dengan 3 pukulan meskipun aku seorang kultivator alam Raja Surgawi, jadi kau seharusnya tahu bakat macam apa yang kumiliki. Aku tidak perlu mengatakan betapa berharganya aku di mata kekuatan besar itu. Sekarang, kekuatan besar mana di kota kenaikan surga yang dapat diprovokasi oleh keluarga Xiaomu? Kau orang yang pintar, jangan bilang kau tidak mengerti. Xiao Lang terdiam. Dia menatap Ye Chen tanpa bergerak, berharap melihat beberapa petunjuk dari ekspresi Ye Chen, namun tidak ada informasi yang bisa diperoleh. Dia tahu bahwa beberapa jenius yang sangat luar biasa akan menerima undangan dari kekuatan sebelum kompetisi kenaikan abadi. Misalnya, beberapa yang teratas di peringkat kenaikan abadi dapat menerima perlakuan seperti itu. Namun, apakah Ye Chen memenuhi syarat untuk perlakuan seperti itu? Bab 1584, Penipuan. Bagaimanapun, Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam Raja Surgawi. Para jenius yang berada di dekat puncak peringkat kenaikan abadi memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli alam integrasi Dao tahap menengah. Bahkan jika itu bukan kekuatan terkuat yang menginginkannya, bahkan jika itu adalah kekuatan yang sedikit lebih lemah, keluarga Xiao tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, meskipun keluarga Xiao adalah salah satu yang terbaik di kota kenaikan surga, pada kenyataannya, mereka benar-benar setitik debu jika dibandingkan dengan faksi-faksi utama di seluruh benua Lingwu. Kamu dari sekte mana? Xiao Lang bertanya dengan ragu-ragu. Kamu tidak pantas mengetahui nama sekteku. Ye Chen tertawa arogan. Tentu saja, Ye Chen tidak ingin bergerak, jadi dia hanya bermain permainan pikiran. Jika dia bertarung, itu mungkin memengaruhi proses pemurnian Gengjin. Keduanya saling memandang cukup lama, setelah itu Xiao Lang tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya disesatkan oleh orang rendahan dan salah paham terhadap Tuan Muda Ye. Maafkan saya. Saat berbicara, dia menoleh untuk melihat karyawan toko di sampingnya. Tuan Xiao, apa yang Anda katakan? Staf itu menatap Xiao Lang dengan linglung. Saya, tanpa menunggunya selesai,
Xiaolang tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke tubuh karyawan itu. Dengan suara keras, karyawan itu berubah menjadi debu dan menghilang. Ayo pergi. Xiaolang tiba-tiba berbalik dan turun ke bawah. Beberapa petugas tidak dapat bereaksi sejenak dan menatap kosong ke arah sosok Xiaolang yang menjauh. Kepala keluarga benar-benar menyerah. Bagaimana ini mungkin? Namun, mereka masih dengan cepat mengejar Xiaolang. Pada saat ini, jika seseorang berjalan di depan Xiaolang, mereka akan menemukan bahwa ekspresinya sangat suram. Ye Chen menghela napas pelan dan duduk kembali di kursinya. Setelah Xiaolang turun, dia tidak pergi. Dengan lambaian tangannya, sebuah token giok terbang keluar dan tergantung di depannya. Dia mengetuknya pelan dan sebuah suara penuh hormat keluar dari token giok itu. Kepala keluarga, apa perintahmu? Laporkan lokasi Huang Ken kepadaku dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jika kau tidak dapat melakukannya, kau dan semua bawahanmu akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga. Suara Xiaolang dingin dan tanpa emosi. Baik, Tuan, suara dari tablet giok itu menjawab dengan tergesa-gesa. Hukuman menurut hukum keluarga berarti bahwa dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, token giok itu menyala. Suara pria tadi dapat terdengar dari dalam. Kepala keluarga, kami telah menemukannya. Huang Ken saat ini berada di Taman Wangi Surgawi di Gunung Awan Kelabu. Taman Wangi Surgawi. Itu agak jauh, ekspresi Xiaolang dipenuhi dengan rasa jijik. Taman Wangi Surgawi adalah tempat yang terkenal untuk mencari kesenangan di dunia kultivasi. Semua wanita di dalamnya adalah wadah kultivasi yang ahli dalam teknik kultivasi ganda. Namun, Xiaolang selalu meremehkan membuang-buang waktu kultivasinya yang berharga di tempat seperti itu. Awasi anak ini dengan saksama. Jika aku tidak dapat menemukannya saat aku kembali, kalian akan dihukum sesuai dengan itu, katanya dingin kepada para pengikutnya. Ya, keempat bawahan alam integrasi Dao tahap awal membungkuk dan menjawab dengan ekspresi tegas. Ye Chen, jika kau berbohong padaku, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang mengerikan. Xiaolang melirik ke lantai 3 toko senjata dan terbang menuju ke arah Gunung Awan Kelabu. Tidak lama setelah Xiaolang pergi, Wu Wei keluar dari bengkel pemurnian. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia dengan hati-hati memegang botol giok di tangannya dan berjalan ke arah Ye Chen sambil tersenyum. Hahaha, aku berhasil. Aku benar-benar berhubungan dengan Gengjin. Ini adalah impian banyak pemurni artefak. Semua Gengjin yang diekstraksi ada di sini. Saat dia berbicara, dia menyerahkan botol giok. Wajah Ye Chen berseri-seri ketika dia mendengar ini. Dia mengambil botol giok dan berkata kepada Wu Wei, terima kasih, Saudara Wu. Ada satu hal lagi. Xiaolang baru saja datang. Xiaolang. Wu Wei tampak gugup. Di mana dia? Xiaolang tidak begitu mudah dihadapi. Dia pergi, kata Ye Chen dengan tenang. Pergi. Bagaimana? Ye Chen tersenyum. Dia melarikan diri karena aku. Dia seharusnya mencari Huang Ken sekarang. Namun, dia akan segera kembali. Saudara Wu, apakah Anda punya tempat untuk meminjamkan saya selama beberapa jam untuk menyendiri? Wu Wei menatap Ye Chen dengan heran. Anda akan melakukan kultivasi terpencil sekarang. Ya, ada satu hal lagi. Saudara Wu, saya harap Anda dapat meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Alasan mengapa saya menyendiri di sini adalah karena saya ingin meminjam penghalang Anda. Saya tidak ingin Anda berurusan dengan keluarga Xiao untuk saya. Kalau tidak, saya akan tetap pergi. Wu Wei terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Wu Wei kemudian membawa Ye Chen ke ruang rahasia dan menyerahkan cakram formasi kepada Ye Chen dan berkata, ini adalah ruang kultivasi. Kamu juga dapat mengaktifkan formasi dengan cakram ini. Gunakan sesukamu, tetapi jangan mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghadapi Saudara Chen. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Ye Chen sambil tersenyum. Setelah Wu Wei pergi, Ye Chen mengaktifkan lapisan kedua segel. Dia duduk bersila di ruang rahasia dan mengeluarkan botol giok. Ekspresinya serius saat dia berkata kepada Xiao Yao, Guru, mari kita mulai. Baiklah, jawab Xiao Yao, kamu akan mengedarkan teknik kultivasi sesuai dengan instruksiku. Ye Chen mengikuti instruksi Xiao Yao dan mulai mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Segel pada botol giok menghilang dan bintik-bintik bubuk logam emas melayang keluar dari mulut botol. Saat teknik kultivasi beredar,
bubuk logam berputar di sekitar Ye Chen. Dari waktu ke waktu, sebutir bubuk akan terbang ke arah Ye Chen dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat Gengjin menyatu ke dalam tubuhnya, aura Ye Chen menguat dengan cepat. Taman Wangi Surgawi terletak di puncak Gunung Awan Kelabu. Xiaolang berdiri di atas awan dan menatap Taman Wangi Surgawi di bawahnya. Dia berteriak, apakah pemandu kenaikan abadi, Saudara Huang, ada di sini? Gelombang suara bergema di seluruh gunung. Seberkas cahaya membubung tinggi dan terbang menuju Xiaolang. Beberapa detik kemudian, Xiaolang melompat ke udara dan terbang menuju kota kenaikan langit. Huang Ken memperhatikan sosok Xiaolang yang pergi dengan gembira dan mencibir. Ye Chen? Oh Ye Chen, aku tidak bisa menghadapimu, tetapi kau memutuskan untuk mencari kematian. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, hahaha. Di ruang rahasia, Ye Chen berkeringat deras dan wajahnya serius. Bubuk Gengjin yang mengelilinginya telah diserap ke dalam tubuhnya. Hantu harimau muncul di belakangnya dan memancarkan cahaya keemasan redup. Dia mati-matian memurnikan Gengjin di dalam tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Gengjin tingkat rendah, energi Gengjin yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Itu hampir menghancurkan meridian Ye Chen. Ye Chen hanya bisa mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi hingga kekuatan maksimalnya. Mengandalkan kekuatan esensi darah harimau putih Gengjin di tubuhnya, dia perlahan mencerna energi yang melonjak. Saat energi Gengjin disempurnakan, meridian Ye Chen memancarkan cahaya keemasan redup, yang memperkuat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh hantu harimau di belakangnya. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari luar gedung saat seberkas cahaya jatuh ke tanah dengan kekuatan tak terbatas, memperlihatkan sosok Xiaolang. Apakah Ye Chen masih di dalam? Dia bertanya kepada bawahannya dengan dingin. Kepala keluarga, anak itu bersembunyi di gedung dan belum pergi. Ye Chen, beraninya kau berbohong padaku. Teriak Xiaolang saat dia menaiki tangga. Ye Chen hanya bisa mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi hingga kekuatan maksimalnya. Mengandalkan kekuatan esensi darah harimau putih Gengjin di tubuhnya, dia perlahan mencerna energi yang melonjak. Saat energi Gengjin dimurnikan, meridian Ye Chen memancarkan cahaya keemasan redup, yang memperkuat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh hantu harimau di belakangnya. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari luar gedung saat seberkas cahaya jatuh ke tanah dengan kekuatan tak terbatas, memperlihatkan sosok Xiaolang. Apakah Ye Chen masih di dalam? Dia bertanya kepada bawahannya dengan dingin. Kepala keluarga, anak itu bersembunyi di gedung dan belum pergi. Ye Chen, beraninya kau berbohong padaku. Teriak Xiaolang saat dia menaiki tangga. Ye Chen hanya bisa mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi hingga kekuatan maksimalnya. Mengandalkan kekuatan esensi darah harimau putih Gengjin di tubuhnya, dia perlahan mencerna energi yang melonjak. Saat energi Gengjin dimurnikan, meridian Ye Chen memancarkan cahaya keemasan redup, yang memperkuat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh hantu harimau di belakangnya. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari luar gedung saat seberkas cahaya jatuh ke tanah dengan kekuatan tak terbatas, memperlihatkan sosok Xiaolang. Apakah Ye Chen masih di dalam? Dia bertanya kepada bawahannya dengan dingin. Kepala keluarga, anak itu bersembunyi di gedung dan belum pergi. Ye Chen, beraninya kau berbohong padaku. Teriak Xiaolang saat dia menaiki tangga. Bab 1585, Waktu yang tidak cukup. Dalam sekejap mata, dia tiba di pintu masuk lantai 3. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan dengan ledakan keras, penghalang kuning muncul, menghalangi serangan Xiaolang. Namun, penghalang itu jelas sedikit meredup. Xiaolang menarik napas dalam-dalam. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke arahnya dan berkumpul di telapak tangannya. Telapak esensi semesta, serangan naga jongkok. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, suara auman naga bisa terdengar. Lingkungan bergetar, dan baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melingkari telapak tangannya. Ledakan. Semua orang di Sky Ascension City merasakan sedikit guncangan saat gelombang kejut menyebabkan tanah bergetar bermil-mil di sekitarnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat di penghalang kuning. Pada saat ini, Ye Chen, yang sedang memurnikan Gengjin, juga merasakan kedatangan Xiaolang. Namun, ini adalah saat kritis dari proses pemurnian. Jika dia berhenti, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, ia memilih untuk melanjutkan. Ledakan terdengar satu demi satu saat retakan semakin banyak muncul di penghalang kuning itu. Seiring berjalannya waktu,
menjadi jelas bahwa penghalang itu tidak akan bertahan. Akhirnya, di bawah rentetan serangan kekuatan penuh Xiaolang yang terus-menerus, penghalang kuning pucat itu akhirnya hancur seperti pecahan kaca, berubah menjadi bintik-bintik debu tipis dan menghilang ke udara. Xiaolang akhirnya mencapai lantai 3 toko itu. Ia mengamati sekelilingnya, tetapi tidak menemukan Ye Chen. Ia melepaskan indera spiritualnya yang kuat, tetapi tidak menemukan apapun. Ekspresi Xiaolang berubah sangat buruk. Mungkinkah para idiot itu tidak mengawasinya dan membiarkan Ye Chen menyelinap pergi? Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia samar-samar merasakan jejak formasi yang sedang bekerja. Ia berjalan menuju sumbernya, dan segera menemukan dinding yang menghalangi jalannya. Mata Xiaolang berbinar saat ia menatap dinding yang tampaknya biasa saja. Tiba-tiba, ia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak esensi semesta adalah salah satu teknik bela diri terbaik keluarga Xiao. Kekuatannya mencengangkan, jadi dinding biasa seharusnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Namun, di permukaan dinding yang tampak biasa ini, penghalang merah aneh tiba-tiba muncul dan memblokir serangan Xiaolang. Mata Xiaolang menyipit dan dia mencibir, sebenarnya ada penghalang lain. Seperti yang diharapkan, tempat ini tidak biasa, kecil, teruslah bersembunyi di dalam sekarang dan tunggu aku. Aku akan datang untukmu. Segera, kamu akan mengerti betapa mengerikannya amarahku. Gemuruh. Serangan telapak tangan lain menyebabkan penghalang merah. Anehnya, tidak ada retakan yang muncul. Penghalang merah ini jauh lebih kokoh daripada penghalang kuning. Tetap saja, itu tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari seorang ahli alam integrasi Dao. Xiaolang menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyerang dinding. Bang, 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 ledakan yang memekakkan telinga terus terdengar di luar ruang rahasia. Kerutan di dahi Ye Chen semakin dalam, bahkan dia tidak bisa menahan rasa gugup saat ini. Jika penghalang itu rusak sekarang, dia mungkin akan mendapat masalah. Dia telah mencapai momen paling krusial dalam menyempurnakan Gengjin dengan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Saat ini, bahkan jika dia ingin menghentikan teknik kultivasinya, akan sangat sulit untuk melakukannya. Ini karena serangan baliknya bahkan bisa membunuhnya. Ye Chen dengan putus asa mengedarkan teknik kultivasinya, berharap dia bisa berhasil menyempurnakan Qi Gengjin lebih cepat, sedikit lagi. Sedikit lagi. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar, dan penghalang yang mengelilingi ruang rahasia itu hancur total. Dindingnya hancur dan sesosok muncul di depan Ye Chen. Xiaolang melihat Ye Chen duduk bersila dan berkultivasi. Pada saat itu, aura di sekitar Ye Chen sangat menakutkan. Bahkan ada hantu harimau ganas yang melingkari sosok Ye Chen. Ekspresi Xiaolang sedikit berubah. Hantu harimau ini benar-benar membuatnya merasa sedikit takut. Itu adalah ketakutan naluriah, seperti ketika makhluk hidup tingkat rendah menghadapi makhluk hidup tingkat tinggi. Mungkinkah ini hantu binatang iblis kuno di benua Lingwu? Dia telah meremehkan Ye Chen. Potensinya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Xiao Tianchen. Mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda. Namun, Xiaolang mengangkat telapak tangannya dan menatap tajam ke arah Ye Chen, yang masih tenggelam dalam kultivasi. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen masih berkultivasi meskipun dia sudah datang, tetapi dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan sejati Ye Chen, dan tidak peduli trik kuat apapun yang dia miliki, dia tidak berbeda dari ikan di talenan dalam situasi ini. Seorang jenius dengan prospek tak terbatas dan bakat luar biasa akan segera jatuh di tangannya. Rasa puas yang aneh memenuhi hati Xiaolang. Dia tidak pernah bermaksud untuk melepaskan Ye Chen, tetapi setelah mengetahui bahwa Ye Chen memiliki potensi yang luar biasa, dia bertekad untuk tidak membiarkan Ye Chen hidup. Itu karena Ye Chen akan segera menjadi terkenal. Mungkin itu akan terjadi di turnamen kenaikan abadi besok, tetapi supernova ini akan segera menyilaukan mata semua orang. Saat itu, keluarga Xiao tidak lebih dari semut kecil yang dapat dihancurkan Ye Chen dengan mudah. Karena itu, Ye Chen harus mati. Bahkan Ye Chen putus asa. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan Xiao Yao sepenuhnya sekarang, hasil terbaiknya adalah kehancuran bersama. Bagaimanapun, Xiao Yao telah menggunakan kekuatannya terlalu sering. Selain itu, Xiao Yao hanyalah seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak. Dalam sekejap, Xiaolang memfokuskan energi spiritual di sekitarnya ke telapak tangannya, dan bersiap untuk menyerang Ye Chen. Ye Chen menggertakkan giginya dan bersiap untuk mengabaikan serangan balik energi Gengjin dan melepaskan kekuatan Xiao Yao. Namun,
Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Bayangan tongkat melintas dan melesat ke dahi Xiao Lang. Xiao Lang sibuk mencoba membunuh Ye Chen, jadi dia gagal menyadari bahwa ada seseorang yang mengintai di sampingnya. Sementara itu, Ye Chen sepenuhnya fokus pada pemurnian energi Gengjin, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang orang misterius yang bersembunyi di dekatnya. Ekspresi Xiao Lang berubah drastis. Serangan ini sebenarnya cukup kuat untuk mengancamnya. Dia dengan cepat menarik kembali serangannya dan nyaris berhasil memblokir tongkat yang hendak memukulnya. Begitu mereka bertukar pukulan, Xiao Lang merasakan energi kuat yang samar-samar terpancar dari tongkat itu. Ekspresinya sedikit berubah. Serangan ini benar-benar memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Esensi darahnya melonjak, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia sedikit terluka. Pada saat ini, dia akhirnya melihat siapa itu. Itu adalah pemilik toko senjata surgawi, Wu Wei. Bab 1586, sekarang giliranku. Wu Wei, kenapa kau menyerangku? Seru Xiao Lang terkejut. Namun, Wu Wei jelas tidak berniat berbicara dengannya. Memanfaatkan keadaan Xiao Lang yang kacau, dia mengayunkan tongkatnya tanpa ragu. Dia tidak memberi Xiao Lang kesempatan untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa selama Xiao Lang bisa mengatur napas, bahkan jika dia memiliki tongkat misterius yang diwariskan dari leluhurnya, bahkan jika tingkat kultivasinya tidak rendah, dia pasti tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan sebelum dia dikalahkan oleh Xiao Lang. Mata Xiao Lang menyipit. Untuk memanfaatkan kurangnya energi spiritualnya, Wu Wei sebenarnya tidak ragu menggunakan metode yang mempertaruhkan nyawa untuk melawannya. Untuk sesaat, Xiao Lang ditekan oleh Wu Wei, yang juga seorang ahli alam integrasi Dao. Namun, ekspresi Wu Wei menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu. Dia tahu bahwa semakin lama hal ini berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya. Begitu Xiao Lang pulih, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Xiao Lang telah ditekan oleh Wu Wei selama lebih dari 100 gerakan, tetapi masih belum terkalahkan. Tiba-tiba, cahaya terang menyala, dan aura di sekujur tubuhnya berubah. Kekuatan di telapak tangannya meletus, dan dia benar-benar menyapu tongkat Wu Wei yang sangat berat. Tubuh Wu Wei bergoyang, dan dia nyaris tidak berhasil menstabilkan pijakannya. Namun, pada saat ini, telapak tangan Xiao Lang telah tiba di depan Wu Wei, jadi dia hanya bisa mengangkat tongkatnya untuk memblokir serangan itu. Mempertahankan dirinya dari serangkaian serangan, dia dipaksa untuk mundur terus-menerus. Ekspresi Wu Wei berubah drastis. Aura Xiao Lang telah menyala kembali, dan dia mampu menunjukkan kekuatannya dengan benar lagi. Dalam konfrontasi langsung, Wu Wei sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun dia telah sepenuhnya memblokir serangan-serangan itu, dia masih terluka. 1 telapak tangan, 2 telapak tangan, 3 telapak tangan, setiap kali Xiao Lang menyerang, Wu Wei akan memuntahkan darah. Ketika ia menyerang untuk ke-6 kalinya, Wu Wei akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dalam sekejap, ia terlempar oleh serangan telapak tangan yang kejam itu, dan jatuh ke tanah. Tongkat itu juga berguling ke samping. Wu Wei berjuang untuk memegang tongkat itu, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Ia hanya dapat menatap Xiao Lang dengan mata merah. Wajah Xiao Lang juga sedikit pucat saat ini. Ia telah menembus 2 penghalang berturut-turut dan bertarung hebat dengan Wu Wei. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, ia cukup kelelahan. Namun, setelah mengalahkan Wu Wei dan mengatur napasnya, ia segera berbalik untuk melihat Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen masih berkultivasi. Wajah Xiao Lang berseri-seri karena kegembiraan. Meskipun kejadian tak terduga ini telah terjadi, Ye Chen tetap akan mati. Tanpa ragu, ia menyerang Ye Chen dan mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya lagi. Wu Wei, yang berada di tanah, melihat ini, keputusasaan muncul di matanya. Dia meraung marah, datang dan bunuh aku. Jangan menyerang junior. Xiao Lang melotot tajam padanya dan mencibir. Jangan khawatir. Begitu aku membunuh Ye Chen, giliranmu akan segera tiba. Tepat saat dia selesai berbicara, mata Ye Chen terbuka. Sepasang mata emas yang menyilaukan muncul, dan kekuatan yang tak tertandingi membubung ke langit. 6 dao melayang keluar dan mengembang perlahan. Suara berderak keras datang dari tubuhnya. Xiao Lang dan Wu Wei tercengang ketika mereka melihat ini. Ye Chen benar-benar telah menyelesaikan terobosannya pada saat kritis ini. Selain itu, dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Raja Surgawi, dan hampir menerobos ke alam kekacauan primordial.
Wajah Wu Wei berseri-seri karena kegembiraan, tetapi dengan cepat meredup. Jadi bagaimana jika Ye Chen berhasil menerobos? Meskipun aura di depannya cukup untuk membuktikan bakat mengerikan Ye Chen, dia masih bukan tandingan Xiao Lang, kan? Pada saat ini, telapak tangan esensi semesta Xiao Lang telah mencapai Ye Chen. Meskipun kekuatan telapak tangan yang melonjak belum sepenuhnya mengenainya, wajah Ye Chen sudah berlumuran darah. Meski begitu, wajah Ye Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dalam menghadapi serangan penuh kekuatan ahli alam integrasi Dao ini. Dia tahu bahwa dia baru saja selesai berkultivasi dan dasar kultivasinya masih belum stabil. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahan serangan telapak tangan Xiao Lang. Dia juga dapat mengatakan bahwa Xiao Lang telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia masih memiliki kekuatan makam samsara. Xiao Yao, berikan aku sedikit kekuatan. Ye Chen berteriak dalam hatinya. Xiao Yao hendak mengambil tindakan, tetapi dia melihat sesuatu yang aneh dan tidak melakukannya. Nak, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Mata iblis itu, sepertinya ada yang salah karena keberadaan Gengjin. Ye Chen tertegun, tetapi kemudian menyadari bahwa ada sensasi terbakar di antara alisnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang sepertinya berasal dari Netherworld terdengar di telinganya. Itu sebenarnya Gengjin. Nak, kau hebat sekali. Kau menyempurnakan Gengjin, yang akan sangat membantuku. Aku akan membantumu sekali hari ini. Suara ini berasal dari mata iblis, dan dalam sekejap, Ye Chen merasakan kekuatan yang tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya, memberinya perasaan bahwa ia dapat mengendalikan dunia dan menyapu seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, kesadarannya mundur ke dalam pikirannya dan ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika ini terjadi, aura Ye Chen berubah drastis. Aura kuat yang seperti iblis memenuhi udara di sekitarnya. Beberapa pasang mata di kota kenaikan surga terbuka pada saat yang sama. Kali ini, mereka tidak menutup mata mereka, dan mereka dengan cepat menuju ke langit di atas dalam sekejap. Indra spiritual mereka langsung menyelimuti seluruh kota kenaikan surga, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan sumber aura tersebut. Sementara itu, di toko senjata surgawi, ekspresi Xiao Lang berubah drastis. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa aura mengerikan yang dipancarkan Ye Chen tidak mungkin miliknya. Namun, dia adalah pria dengan pikiran yang kuat. Meskipun aura itu membuatnya takut sampai ke inti dan seluruh tubuhnya gemetar, Ye Chen masih seorang kultivator alam Raja Surgawi. Mustahil bagi Ye Chen untuk memblokir serangan telapak tangannya. Pada saat ini, mata Ye Chen merah dan sangat dingin saat dia menatap Xiao Lang. Entah bagaimana, sepertinya Ye Chen menertawakannya. Seolah-olah seorang prajurit berbaju besi sedang melihat seekor semut yang menggigit peralatannya. Beraninya seekor semut menyentuh orang yang aku pilih. Konyol, hancurkan, teriaknya pelan. Energi iblis yang tak berujung mengelilinginya, dan seluruh rumah seperti malam di tengah siang. Energi Gengjin yang tajam melonjak keluar dari tubuh Ye Chen dan berubah menjadi benang tipis yang mengenai bagian terlemah dari serangan telapak tangan Xiao Lang. Waktu seolah membeku saat ini. Serangan telapak tangan yang tampaknya kuat berubah menjadi energi spiritual dan menghilang saat terkena benang emas. Xiao Lang tercengang, begitu pula Wu Wei. Mereka tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Kalian sudah bersenang-senang menyerang. Sekarang giliranku, kata Ye Chen, memancarkan aura kuno yang tidak bisa dijelaskan. Bab 1587, Pembunuh Dewa. Pada saat ini, Xiao Lang tiba-tiba merasakan bahaya. Rasa bahaya yang hanya ada dalam situasi hidup atau mati menyelimuti hatinya. Hampir tanpa sadar, dia menggunakan teknik rahasia yang membakar esensi darah dan kultivasinya. Xiao Lang, yang awalnya tampak seperti pria parubaya, rambutnya memutih dan kulitnya mengerut dalam sekejap. Namun, auranya melonjak hingga ke puncak. Ketika dia mencapai puncak, dia berteriak, serangan puncak telapak esensi semesta, serangan pemusnahan naga. Kekuatan serangan telapak tangan meledak, dan teriakan sedih naga bergema. Ruang terkoyak, dan energi spiritual yang tak terbatas melonjak. Mata Wu Wei dipenuhi dengan keputusasaan ketika dia melihat ini. Ketika serangan ini dilepaskan, dia bahkan tertekan sampai tidak bisa bernapas. Serangan Xiao Lang hampir menyentuh ambang alam penciptaan. Meskipun Ye Chen telah menciptakan keajaiban satu demi satu, Wu Wei masih tidak percaya bahwa Ye Chen dapat menahan serangan ini. Keterampilan semut berani mengklaim dapat memusnahkan naga.
Mata iblis mengendalikan tubuh Ye Chen dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Ini bahkan tidak dapat digunakan untuk menggelitik naga tingkat rendah. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan teknik bela diri yang benar-benar dapat menghancurkan naga. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengambil posisi yang aneh. Pembunuh dewa, katanya acuh tak acuh. Kami para iblis tidak membantai manusia, kami hanya membantai para dewa. Hantu harimau di belakang Ye Chen meraung dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dia mengangkat dua jari dan memadatkan pedang energi yang menebas Xiaolang. Saat pedang energi itu turun, cahaya keemasan melesat ke arah Xiaolang. Tidak ada perubahan warna langit dan bumi, tidak ada energi spiritual yang tak terbatas, hanya cahaya yang menyilaukan. Namun, Ye Chen, yang menyaksikan semua ini dari dalam benaknya, terkejut. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Mata iblis ini paling-paling hanya bisa menaikkan alamnya saat ini ke alam kekacauan primordial untuk sementara, tetapi kekuatan pembunuh dewa tidak diragukan lagi dapat membunuh semua ahli alam integrasi Dao. Di atas alam integrasi Dao adalah alam penciptaan, di mana seseorang akan bersentuhan dengan jejak Dao surgawi. Sebelum seseorang mencapai tingkat itu, hampir mustahil untuk memblokir gerakan ini. Sungguh serangan yang mengerikan. Apa identitas di balik mata iblis? Dia samar-samar ingat bahwa sumber mata iblis adalah manik naga jahat yang diperolehnya di pegunungan Kunlun. Dao pembantaian yang dia kembangkan ternoda oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya, jadi manik naga jahat itu memilihnya dan membantunya tanpa syarat berkali-kali. Tampaknya harta ini dan siapapun yang ada di baliknya luar biasa. Selain itu, dia memiliki lebih banyak pertanyaan tentang pegunungan Kunlun sekarang. Mengapa makam samsara dan harta karun jahat ini muncul di pegunungan Kunlun? Ye Chen tahu betul bahwa bahkan jika ia memperoleh teknik pembunuh dewa, kekuatan yang dapat dilepaskannya akan sangat berbeda dari apa yang dilihatnya sekarang. Namun, untuk dapat mengalami teknik bela diri ini secara pribadi akan tetap sangat bermanfaat baginya. Ini tidak hanya bermanfaat bagi kultivasinya, tetapi juga akan sangat membantunya ketika ia mencoba menerobos ke alam penciptaan di masa depan. Pada saat yang sama, konsep dan esensi teknik bela diri mata iblis juga tercetak dalam pikiran Ye Chen, memungkinkannya untuk berulang kali merujuknya dan memahaminya. Di paviliun, serangan telapak tangan yang mengguncang bumi menghilang saat cahaya menyala, seolah-olah itu tidak pernah ada. Xiaolang, yang berada di balik serangan telapak tangan, bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum penglihatannya menjadi hitam dan ia kehilangan kesadaran. Hal terakhir yang diingatnya adalah melihat sebuah mata yang sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat dari neraka, tetapi juga telah turun dari surga. Itu kontradiktif, tetapi masuk akal pada saat yang sama. Sungguh membingungkan. Dari sudut pandang Wu Wei, serangan Xiaolang yang mengguncang bumi dan tebasan pedang Ye Chen telah menyebabkan waktu dan ruang terhenti. Setelah kilatan cahaya, serangan telapak tangan itu menghilang dan Xiaolang sendiri tidak terlihat dimanapun. Jika bukan karena cincin penyimpanan yang tertinggal di tempat Xiaolang berdiri, Wu Wei akan mengira dia sedang bermimpi. Dengan satu tebasan, Xiaolang berubah menjadi abu. Setelah mata iblis membunuh Xiaolang, sedikit kelelahan muncul di matanya. Mata itu berkata kepada Ye Chen, "Nak, aku lelah. Aku akan tidur sebentar. Tubuhmu sangat lelah setelah menggunakan teknik pembunuh dewa. Sebelum kamu kehilangan kesadaran, pastikan untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Aku memilihmu, dan aku yakin aku tidak membuat pilihan yang salah." Gengjin tidak hanya bermanfaat bagi esensi darah binatang iblis kuno, tetapi juga untuk pemulihanku. Terima kasih. Ye Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar mata iblis mengucapkan terima kasih. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa mata iblis telah tertidur lelap, dan bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Segera, dia merasakan auranya kacau dan tidak teratur. Serangan itu telah memberikan beban yang sangat besar pada tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, beberapa pil muncul di depannya, yang semuanya dia masukkan ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Xiaolang dari tanah. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Xiaolang jauh lebih kaya daripada Huang Yuan. Dia segera mengeluarkan pil merah menyala. Dilihat dari auranya, itu adalah pil penyembuhan kelas atas. Namun, dia tidak memakannya sendiri. Sebaliknya, dia pergi ke Wu Wei dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Wu Wei menatap Ye Chen dengan linglung, seolah-olah dia tidak menyadari apa yang telah terjadi.
Dia menelan pil itu tanpa sadar, arus hangat mengalir deras ke meridiannya dan luka-lukanya mulai pulih dengan cepat. Dia akhirnya sadar kembali dan menatap Ye Chen dengan ekspresi rumit. Monster macam apa orang ini? Bahkan di seluruh benua Lingwu, mungkin ada kurang dari 1.000 orang yang bisa membunuh seorang ahli alam integrasi Dao sebagai seorang kultivator alam Raja Surgawi. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah makhluk mengerikan yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Ye Chen sedikit malu dengan tatapan Wu Wei, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun dia mengeluarkan beberapa pil lagi dari cincin penyimpanan Xiao Lang dan meminumnya, pikirannya masih pusing. Dia tidak akan bisa mempertahankan kesadaran lama-lama. Dia dengan cepat berkata, "Saudara Wu, aku akan mengingat kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Namun, saat ini aku kelelahan dan hampir kehilangan kesadaran. Saudara Wu, tolong bantu aku. Aku tidak bisa melewatkan kompetisi kenaikan abadi besok." Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen memiringkan kepalanya dan pingsan. Bagaimanapun, kekuatan mata iblis bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuhnya saat ini, meskipun kultivasi pemurnian tubuhnya kuat dan dia telah memurnikan Gengjin. Ekspresi Wu Wei berubah. Dia dengan cepat mendukung Ye Chen dan tersenyum pahit pada pemuda itu sebelum membawanya keluar dari toko senjata surgawi. Bab 1588, Sebuah Taruhan. Ekspresi beberapa pengikut keluarga Xiao yang awalnya menunggu di bawah berubah drastis saat aura Xiao Lang menghilang. Mereka melarikan diri ke wilayah keluarga Xiao seperti ayam tanpa kepala, dan satu bahkan melarikan diri ke kota kenaikan surga, dengan jelas memilih untuk meninggalkan keluarga Xiao. Pada saat ini, tidak ada yang menghentikan Wu Wei. Namun, yang tidak diketahui Wu Wei adalah bahwa ada beberapa pasang mata di langit, diam-diam mengawasinya pergi bersama Ye Chen. Beberapa orang ini semuanya adalah eksistensi dengan aura yang menakutkan, jauh lebih kuat daripada Xiao Lang beberapa kali lipat. Mereka adalah ahli super dari benua Lingwu yang telah menetap di kota kenaikan surga. Gadis kecil, seorang lelaki tua berambut putih berkata sambil mengerutkan kening, aura anak ini memang sedikit istimewa, tetapi aku tidak merasakan aura menakutkan yang hanya dimiliki oleh dewa iblis darinya. Bisakah kamu merasakan sesuatu? Di samping lelaki tua itu berdiri seorang gadis cantik yang tampak seperti berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Matanya yang besar dan berbinar menatap Ye Chen yang tak sadarkan diri. Dia dipenuhi dengan keraguan dan bertanya dengan ketidakpastian, "Guru, saya juga tidak merasakan jejak dewa iblis darinya. Namun, saya yakin bahwa serangan yang membunuh kultivator alam integrasi Dao itu terkait dengannya." Orang tua itu mengangguk. Mengabaikan aura dewa iblis, itu sudah cukup menakutkan bahwa seorang kultivator alam Raja Surgawi dapat membunuh seorang kultivator alam integrasi Dao. Dia menatap Ye Chen dengan antisipasi. Pria muda ini tidak buruk. Saya akan melindungi anak ini, kata orang tua itu dengan tenang. Semuanya, apakah kalian keberatan? Sekte Surga Roh. Itu adalah kekuatan kelas 1 yang terkenal di benua Lingwu, dan dari kata-kata orang tua itu, dia telah memilih Ye Chen. Ketika orang-orang di langit mendengar kata-kata orang tua itu, mereka semua mengangguk tanpa suara. Sekte Surga Roh sangat kuat. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka tidak mau melawan Sekte Surga Roh untuk Ye Chen. Terlebih lagi, bahkan jika mereka benar-benar ingin merebut Ye Chen, mereka harus menunggu sampai setelah kompetisi kenaikan abadi. Namun, ada beberapa orang di langit yang tidak berpikir dengan cara yang sama. Salah satunya adalah seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun ungu pucat yang memperlihatkan bahunya dan setengah dari kulitnya yang seputih salju. Dia terkekeh dan berkata, "Pak Tua Ouyang, apakah kamu pikir kamu dapat memilikinya hanya karena kamu berkata begitu? Kamu sudah sangat tua, jadi kamu harus istirahat. Anak ini cukup tampan, dan dia cukup sesuai dengan keinginanku. Sekte Bulan Mistikku lebih dari senang untuk membantunya." Pria tua berambut putih dari Sekte Langit Roh mengerutkan kening saat dia melihat wanita muda yang menawan itu. "Zining, bukankah Sekte Bulan Mistikmu sudah menyukai si jenius top Long Xuan yang mungkin memiliki jejak garis keturunan naga? Mungkinkah kamu ingin menyerah pada Long Xuan untuk bocah ini?" Wanita muda yang cantik itu tersenyum dan matanya bergerak. Suasana ambigu memenuhi udara, dan beberapa pria yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan jejak kegilaan. Namun, segera, ekspresi mereka berubah dingin dan mata mereka kembali jernih. Mereka menatap Zining dengan gentar.
Dikabarkan bahwa Zining dari Mystic Moon Sect memiliki fisik spiritual khusus dan terlahir dengan teknik yang sangat menyihir. Awalnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, tidak ada orang di langit yang lemah. Keadaan mental mereka bahkan lebih bertekad daripada yang lain. Bagaimana teknik pesona belaka dapat memengaruhi mereka? Namun, mereka salah. Teknik menyihir Zining sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat kecerobohan itu, bahkan para ahli ini hampir jatuh cinta padanya. Apa yang kamu lakukan, Zining? Teriak tetua berambut putih dari Spirit Heaven Sect. Zining tersenyum lebih genit. Wajahnya yang indah beriak dengan sedikit. Dia berkata dengan marah, "Oh yang tua, mengapa kau begitu galak? Itu hanya senyuman. Kau pikir aku ingin memikat kalian, orang tua bangka. Hanya saja aku tidak bisa mengendalikan fisikku." Ouyang Jue dan yang lainnya terdiam ketika mendengar ini. Gadis muda di samping Ouyang Jue mendengus dingin sambil menatap wanita itu. Jelas, dia tidak menyukai gaya Zining. Namun, bagaimana jika Sekte Bulan Mistik menginginkan mereka berdua? Zining terus tersenyum seolah-olah dia tidak melihat ekspresi di wajah semua orang. Sekte Bulan Mistik sungguh ambisius, seorang pria berwajah pucat dengan jubah merah darah yang tampak seperti sudah lama sakit berkata dengan dingin. Tatapan Zining menyapu ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Orang ini juga berasal dari kekuatan di benua Lingwu yang disebut Sekte Dewa Darah. Namanya adalah Sue Huang. Jika hanya Sekte Dewa Darah, dia tidak akan khawatir. Bagaimanapun, Sekte Bulan Mistik dianggap sebagai eksistensi yang relatif kuat di antara kekuatan kelas 1 di benua Lingwu. Namun, poin pentingnya adalah Sue Huang dikenal karena sifat pemarah dan kejamnya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia orang gila, dan sangat menakutkan. Bahkan Zining tidak yakin bisa menang melawan metode kultivasi Blood Dao miliknya, yang terkenal karena keanehannya. Bagaimanapun, metode kultivasi ini memiliki banyak kelemahan bagi para kultivator yang mempraktikannya. Namun, keanehan dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Tepat saat atmosfer di langit mulai terasa berat, sesosok yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba berbicara. Karena semua orang begitu tertarik pada anak ini, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Suara orang ini membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi kedengarannya tidak buruk. Semua orang menatapnya. Sekte Iblis Surgawi, Wuji. Sekte Iblis Surgawi juga merupakan salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Namun, tidak banyak orang di benua Lingwu yang mengetahui tentang mereka. Ini karena teknik kultivasi Sekte Iblis Surgawi dikatakan berasal dari iblis luar angkasa, jadi persyaratan bagi para pengikut yang mengolah teknik kultivasi itu sangat ketat. Selama bakat para pengikut itu sedikit lebih rendah, mereka tidak akan mampu menahan teknik kultivasi yang sombong itu. Mereka akan mengamuk atau meledak dan mati. Lebih jauh lagi, meskipun skala Sekte Iblis Surgawi jauh lebih rendah daripada kekuatan di belakang yang lain yang hadir, tidak ada yang berani meremehkannya. Alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi bisa menjadi kekuatan kelas 1 dengan hanya beberapa pengikut adalah justru karena para pengikut Sekte Iblis Surgawi semuanya luar biasa. Kebetulan saja, Master Wuji tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan Master Wuji berbicara, para ahli semuanya tergerak. Mungkinkah Master Wuji juga tertarik pada anak aneh itu? Master Wuji melanjutkan, kalian semua berasal dari pasukan teratas benua Lingwu. Kalian pasti telah menemukan seorang jenius muda yang kalian minati sejak kalian datang untuk menonton kompetisi kenaikan dewa. Jika kalian yakin dengan penilaian kalian, mengapa kita tidak bertaruh pada peringkat kompetisi kenaikan dewa? Oh, mata indah Zining berbinar ketika dia mendengar itu. Bagaimana kakak Wuji ingin berkompetisi? Master Wuji menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan melihat bahwa semua orang menatapnya dengan penuh minat. Dia melanjutkan, mereka yang memiliki murid dengan kinerja terbaik akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu yang mungkin ada hubungannya dengan aura Dewa Iblis. Misalnya, kultus Iblis Surgawiku telah datang untuk Ling Longcheng kali ini, dan Ling Longcheng telah menerima undangan kita. Jika Ling Longcheng cukup beruntung untuk mengalahkan orang yang kalian semua sukai dalam kompetisi ini, maka kultus Iblis Surgawiku akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian semua? Kalian pasti telah menemukan seorang jenius muda yang kalian minati sejak kalian datang untuk menonton kompetisi kenaikan dewa.
Jika kalian yakin dengan penilaian kalian, mengapa kita tidak bertaruh pada peringkat kompetisi kenaikan dewa? Oh, mata indah Zining berbinar ketika dia mendengar itu. Bagaimana kakak Wuji ingin berkompetisi? Master Wuji menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan melihat bahwa semua orang menatapnya dengan penuh minat. Dia melanjutkan, mereka yang memiliki murid dengan kinerja terbaik akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu yang mungkin ada hubungannya dengan aura Dewa Iblis. Misalnya, kultus iblis surgawiku telah datang untuk Ling Longcheng kali ini, dan Ling Longcheng telah menerima undangan kita. Jika Ling Longcheng cukup beruntung untuk mengalahkan orang yang kalian semua sukai dalam kompetisi ini, maka kultus iblis surgawiku akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian semua? Kalian pasti telah menemukan seorang jenius muda yang kalian minati sejak kalian datang untuk menonton kompetisi kenaikan dewa. Jika kalian yakin dengan penilaian kalian, mengapa kita tidak bertaruh pada peringkat kompetisi kenaikan dewa? Oh, mata indah Zining berbinar ketika dia mendengar itu. Bagaimana kakak Wuji ingin berkompetisi? Master Wuji menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan melihat bahwa semua orang menatapnya dengan penuh minat. Dia melanjutkan, mereka yang memiliki murid dengan kinerja terbaik akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu yang mungkin ada hubungannya dengan aura Dewa Iblis. Misalnya, kultus iblis surgawiku telah datang untuk Ling Longcheng kali ini, dan Ling Longcheng telah menerima undangan kita. Jika Ling Longcheng cukup beruntung untuk mengalahkan orang yang kalian semua sukai dalam kompetisi ini, maka kultus iblis surgawiku akan memiliki kesempatan untuk mengundang anak kecil itu terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian semua? Bab 1589, Fisik Aneh. Ketika Master Wuji mengatakan ini, mata Ouyang Jue dari Sekte Surga Roh, Zining dari Sekte Bulan Mistis, dan Sue Huang dari Sekte Dewa Darah berbinar. Mereka semua sangat percaya diri dengan para jenius yang mereka incar. Adapun kekuatan kelas 2 dan 3 lainnya, tatapan mereka sedikit meredup. Mereka tidak berpikir mereka memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Master Wuji dan yang lainnya. Namun, mereka tidak berani melawan 4 kekuatan kelas 1. Saya setuju. Wu Yu akan mewakili Sekte Dewa Darah. Sue Huang adalah yang pertama setuju. Saya juga setuju. Zhao Lingqiao akan mewakili Sekte Surga Roh. Ouyang Jue mengangguk tanda setuju. Pada saat yang sama, dia menatap Sue Huang dengan tatapan provokatif. Zhao Lingqiao hanyalah lawan Wu Yu yang kalah. Ouyang tua, kamu sebaiknya menyerah saja. Sue Huang tertawa meremehkan. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Lingqiao kalah dari Wu Yu? Ouyang Jue bertanya dengan acuh tak acuh. Ini adalah fakta yang telah disaksikan semua orang. Apalagi yang harus kamu katakan? Sue Huang mengerutkan kening. Jika kamu berkata begitu, maka biarlah. Kita akan lihat apa yang terjadi di kompetisi kenaikan abadi. Ouyang Jue tersenyum misterius saat mengatakan ini. Mata Sue Huang menjadi gelap. Apa yang dia katakan jelas merupakan kebenaran, jadi mengapa orang tua ini bertindak misterius? Dia tiba-tiba merasa bahwa dia ditipu. Zining menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang tua, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih sangat picik. Kamu masih tidak bisa melupakan kenyataan bahwa muridmu yang berharga Zhao Lingqiao terluka oleh Wu Yu. Apakah kamu menggunakan kesempatan ini untuk membuat marah saudara Sue? Sekte Bulan Mistis kita akan diwakili oleh Long Xuan. Setelah Zining selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan terbang ke langit. Jika kalian ingin bertarung, jangan lakukan di atas kota kenaikan surga. Long Xuan masih di kota kenaikan surga. Jika pertempuran kalian memengaruhinya, Sekte Bulan Mistik tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Zining pergi, Ouyang Jue dan Sue Huang saling memandang dan mendengus dingin. Kemudian, sosok mereka melintas dan mereka pergi secara terpisah. Wu Wei dan Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di langit. Pada saat ini, mereka berdua telah tiba di kediaman Wu Wei di kota kenaikan surga. Begitu Wu Wei melangkah ke halaman, seorang gadis yang cantik dan lembut keluar untuk menyambutnya. Ayah, kau sudah kembali. Sing kecil, pergi dan undang tabib surgawi Liu ke sini, kata Wu Wei lemah. Wu Xing memperhatikan bahwa wajah Wu Wei pucat dan napasnya tidak stabil. Selain itu, dia menggendong seorang pemuda yang tidak sadarkan diri. Dia terkejut dan berseru, "Ayah, ada apa denganmu?" Wu Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ceritanya panjang sekarang. Pergi dan undang tabib surgawi Liu ke sini terlebih dahulu. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti."
Baiklah, aku akan pergi sekarang. Wu Xing tidak bertanya lagi dan segera bergegas ke pusat medis di kota Heaven Ascension. Wu Wei menempatkan Ye Chen di kamar tamu, begitu dia membaringkan Ye Chen di tempat tidur, tubuhnya bergetar dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia masih terlalu lemah. Dia hanya menerima beberapa pukulan dari Xiao Lang dan akhirnya terluka parah. Saat memikirkan ini, dia menatap Ye Chen lagi. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Kultivator mana yang tidak mengagumi seorang jenius tak tertandingi seperti Ye Chen yang bisa melintasi dua alam utama untuk bertarung. Akan sangat bagus jika aku bisa menjodohkan bocah nakal ini dan Little Xing, Wu Wei bergumam saat senyum licik muncul di wajahnya. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikirannya. Dia mulai duduk bersila dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika Ye Chen tidak memberinya pil penyembuh tepat waktu, kemungkinan besar dia akan mengalami luka dalam. Meski begitu, dia harus memperbaiki kekuatan obat di tubuhnya sesegera mungkin untuk memastikan tidak akan ada kerusakan yang bertahan lama. Ayah, aku membawa Dokter Surgawi Liu ke sini. Suara lembut Wu Xing terdengar dari luar pintu. Wu Wei membuka matanya, dan wajahnya menjadi sedikit kemerahan. Pil obat yang dimiliki Xiao Lang memang luar biasa. Luka-lukanya telah membaik begitu cepat. Dia menjawab, bawa tabib surgawi Liu masuk. Wu Xing mendorong pintu hingga terbuka, dan seorang pria berpakaian sipil mengikutinya dari belakang. Dia tampak berusia 30-an, tetapi tabib surgawi Liu sebenarnya cukup muda. Pria muda itu memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia melirik Wu Wei, dan kemudian tatapannya berhenti pada Ye Chen yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, Bos Wu, Anda dapat terus mengobati luka-luka Anda. Serahkan pemuda ini kepada saya. Wu Wei mengangguk dan benar-benar menutup matanya untuk mengatur napasnya. Jelas, dia cukup mempercayai tabib surgawi Liu ini. Tabib surgawi Liu berjalan ke samping tempat tidur dan mengulurkan tangan untuk memeriksa denyut nadi Ye Chen. Jejak energi spiritualnya memasuki tubuh Ye Chen. Itu sangat lembut, jadi tidak hanya tidak akan ditolak oleh pasiennya, tetapi juga memiliki efek penyembuhan. Namun, tepat ketika energi spiritual tabib surgawi Liu memasuki meridian Ye Chen, perubahan tiba-tiba terjadi. Meridian Ye Chen tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan. Energi Gengjin yang sangat tajam menyerang dan langsung menghancurkan energi spiritual Dokter Surgawi Liu. Jejak keterkejutan melintas di mata Dokter Surgawi Liu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bos Wu, temanmu benar-benar tidak sederhana. Aku tidak tahu teknik bela diri atau kekuatan surgawi apa yang telah dia kembangkan, tetapi itu sebenarnya sangat mendominasi. Dia menghancurkan benang energi spiritualku. Wu Wei membuka matanya ketika mendengar ini. Dia menatap Dokter Surgawi Liu dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Dokter Surgawi Liu, tolong pikirkan cara. Dokter Surgawi Liu menganggukkan kepalanya. Jejak kebanggaan muncul di wajahnya. Tidak apa-apa. Pengetahuan medis keluarga Liu telah diwariskan selama ribuan tahun. Bukannya tidak ada cara untuk menghadapi situasi ini. Hanya saja sedikit merepotkan. Terima kasih, Dokter Surgawi Liu. Wu Wei menangkupkan kedua tangannya ke arah tabib surgawi Liu. Dia tahu sedikit tentang latar belakang tabib surgawi Liu. Nama asli tabib surgawi Liu adalah Liu Baichuan, dan dia lahir di kota Fengqing di benua Lingwu. Keluarga Liu adalah keluarga bangsawan medis, dan juga cukup terkenal di kota Fengqing. Mereka disebut keluarga Liu dari Fengqing. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Liu Baichuan berakhir di tempat kecil seperti kota kenaikan surga. Liu Baichuan merenung sejenak dan tiba-tiba mengeluarkan tas kain. Dia membuka tas kain itu, yang berisi 720 jarum dengan panjang yang berbeda, terbuat dari logam yang tidak diketahui. Jarum-jarum itu berhubungan dengan 720 titik akupuntur di tubuh manusia. Liu Baichuan menunjuk dengan tangannya dan 720 jarum halus melayang ke udara. Energi spiritualnya mengalir melalui jarum-jarum itu dan membentuk formasi misterius. Jarum-jarum halus itu diarahkan ke berbagai titik akupuntur di tubuh Ye Chen dan menusuknya. Liu Baichuan memejamkan mata dan fokus. Energi spiritualnya terhubung dengan jarum-jarum tipis ini, tetapi tidak menyebar. Setiap jarum bergetar pada frekuensi yang berbeda, mengirimkan informasi tentang kondisi internal Ye Chen. Liu Baichuan sedikit mengernyit dan keringat mengalir dari dahinya. Jelas, mengartikan sinyal-sinyal ini sangat membebani pikirannya.
Setelah beberapa lama, Liu Baichuan akhirnya membuka matanya. Meskipun dia tampak lelah, ada kilatan kegembiraan di matanya. Jelas bahwa dia memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi kondisi Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan jarum dan mengambil beberapa pil untuk diberikan kepada Ye Chen. Kemudian, dengan teriakan lembut, dia mengangkat jarinya dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Ye Chen. Baiklah, untuk beberapa alasan, tubuh pemuda ini telah ditarik terlalu banyak. Untungnya, cadangan energi spiritual dan esensi darahnya sangat padat. Setelah beberapa perawatan, seharusnya tidak ada masalah. Sebenarnya, dia tidak sakit sama sekali. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, dia dapat pulih dengan cukup waktu. Untuk beberapa alasan, kemampuan pemulihan tubuhnya berbeda dari orang biasa. Jarum-jarum halus itu diarahkan ke berbagai titik akupuntur di tubuh Ye Chen dan menusuknya. Liu Baichuan memejamkan mata dan memfokuskan diri. Energi spiritualnya terhubung dengan jarum-jarum tipis ini, tetapi tidak menyebar. Setiap jarum bergetar pada frekuensi yang berbeda, mengirimkan informasi tentang kondisi internal Ye Chen. Liu Baichuan sedikit mengernyit dan keringat mengalir dari dahinya. Jelas, mengartikan sinyal-sinyal ini sangat membebani pikirannya. Setelah beberapa lama, Liu Baichuan akhirnya membuka matanya. Meskipun dia tampak lelah, ada kilatan kegembiraan di matanya. Jelas bahwa dia memiliki sedikit kepercayaan diri dalam menghadapi kondisi Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan jarum dan mengambil beberapa pil untuk diberikan kepada Ye Chen. Kemudian, dengan teriakan lembut, dia mengangkat jarinya dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Ye Chen. Baiklah, untuk beberapa alasan, tubuh pemuda ini telah ditarik terlalu banyak. Untungnya, cadangan energi spiritual dan esensi darahnya sangat padat. Setelah beberapa perawatan, seharusnya tidak ada masalah. Sebenarnya, dia tidak sakit sama sekali. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, dia bisa pulih dengan cukup waktu. Entah mengapa, kemampuan pemulihan tubuhnya berbeda dari orang biasa. Jarum-jarum halus itu diarahkan ke berbagai titik akupuntur di tubuh Ye Chen dan menusuknya. Liu Baichuan memejamkan mata dan memfokuskan diri. Energi spiritualnya terhubung dengan jarum-jarum tipis ini, tetapi tidak menyebar. Setiap jarum bergetar pada frekuensi yang berbeda, mengirimkan informasi tentang kondisi internal Ye Chen. Liu Baichuan sedikit mengernyit dan keringat mengalir dari dahinya. Jelas, mengartikan sinyal-sinyal ini sangat membebani pikirannya. Setelah beberapa lama, Liu Baichuan akhirnya membuka matanya. Meskipun dia tampak lelah, ada kilatan kegembiraan di matanya. Jelas bahwa dia memiliki sedikit kepercayaan diri dalam menghadapi kondisi Ye Chen. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan jarum dan mengambil beberapa pil untuk diberikan kepada Ye Chen. Kemudian, dengan teriakan lembut, dia mengangkat jarinya dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Ye Chen. Baiklah, untuk beberapa alasan, tubuh pemuda ini telah ditarik terlalu banyak. Untungnya, cadangan energi spiritual dan esensi darahnya sangat padat. Setelah beberapa perawatan, seharusnya tidak ada masalah. Sebenarnya, dia tidak sakit sama sekali. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, dia bisa pulih dengan cukup waktu. Entah mengapa, kemampuan pemulihan tubuhnya berbeda dari orang biasa. Bab 1590, Mimpi Buruk. Wajah Wu Wei dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar ini. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Dokter Surgawi Liu. Sejujurnya, pemuda ini masih harus berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan abadi besok. Apakah menurutmu dia akan bangun sebelum kompetisi dimulai? Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya sebelum fajar besok," kata Dokter Surgawi Liu sambil mengangguk. Mendengar kata-kata Liu Baichuan, Wu Wei akhirnya merasa lega. Dia segera mengeluarkan tas dan menyerahkannya kepadanya. "Dokter Surgawi Liu, ini adalah biaya konsultasi. Apakah menurutmu itu cukup?" Liu Baichuan memindai tas itu dengan indera spiritualnya dan mengangguk puas. "Itu sudah cukup. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Bos Wu, kamu harus bergegas dan menyembuhkan luka-lukamu. Kalau tidak, mungkin ada efek samping." Setelah Dokter Surgawi Liu pergi, Wu Wei terbatuk 2 kali dan berkata lemah kepada Wu Xing, "Xing kecil, aku belum pulih dari luka-lukaku, jadi aku harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukaku. Nama pemuda ini adalah Ye Chen. Dia adalah teman baikku. Kau bisa tinggal di sini dan merawatnya untukku." "Ah!" Wu Xing tertegun.
Dia belum pernah berduaan dengan seorang pria sebelumnya. Dia cantik dan kultivasinya telah mencapai alam kekacauan primordial. Dia dianggap cukup muda, jadi dia secara alami memiliki banyak pelamar di kota kenaikan surga. Bahkan Xiao Tianchen dan Huang Yuan adalah pengagumnya. Di masa lalu, ayahnya memanjakannya dan tidak mengizinkan pria-pria ini mendekatinya, tetapi sekarang dia harus merawat pemuda ini. Terlebih lagi, pemuda ini jelas hanya seorang kultivator alam Raja Surgawi, tetapi ayahnya benar-benar berbicara seolah-olah dia adalah seorang rekan. Memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Wu Wei melihat Wu Xing menatap Ye Chen dengan linglung. Dia terkekeh dan berpikir dalam hati, putriku, kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah itu, dia meninggalkan kamar. Malam semakin dekat. Di kamar tamu Wu Wei, mata Ye Chen tertutup rapat. Wajahnya dipenuhi keringat dan ekspresinya berubah karena kesakitan. Wu Xing duduk di tepi tempat tidur dan menyeka keringat darinya dengan sapu tangan. Mata indahnya berbinar dan pipinya sedikit merah. Dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Pada saat yang sama, cara dia memandang Ye Chen telah berubah. Meskipun kultivasi Ye Chen lebih rendah darinya, temperamen Ye Chen luar biasa. Malam itu, Ye Chen tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk dan sangat kesakitan. Namun, Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengerang. Meskipun ekspresinya tersiksa, tidak ada tanda-tanda dia menyerah. Tidak peduli seberapa sulit cobaan itu, dia percaya bahwa Ye Chen tidak akan dikalahkan. Dia adalah pria yang sangat kuat. Saat memikirkan hal ini, dia menatap Ye Chen dengan sedikit sakit hati. Apa yang sedang dialaminya? Mengapa itu terlihat begitu menyakitkan? Wu Xing tidak tahu bahwa ada dua orang yang sedang mengawasi Ye Chen dari langit di atas kediaman Wu Wei. Seorang pria tua berambut putih dengan penampilan seperti orang bijak berdiri di samping seorang gadis muda yang cantik. Mereka adalah Ouyang Jue dan murid langsungnya, Zhao Ningning. Zhao Ningning menatap Ye Chen dengan bingung dan bertanya kepada Ouyang Jue, "Guru, mengapa dia terlihat sangat kesakitan?" Tekad seorang kultivator sangatlah kuat. Kecuali jika itu adalah invasi iblis dalam diri, mereka seharusnya tidak mengalami mimpi buruk, bukan? Ouyang Jue menatap Ye Chen dengan tenang, sedikit kekaguman terlihat di matanya yang berbinar. Setelah hening sejenak, dia menjawab, "Gadis, kamu lahir di keluarga Zhao dan merupakan seorang jenius. Kamu tumbuh di Sekte Surga Roh sejak kamu masih muda, jadi jalur kultivasimu dapat dikatakan berjalan mulus. Dengan statusmu, hanya sedikit orang di benua Lingwu yang berani mempermalukanmu. Dengan dukungan sekte, sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan akan terus dikirimkan kepadamu. Namun, pernahkah kau berpikir tentang berapa banyak orang di dunia ini yang lebih rendah darimu yang harus melalui segala macam bahaya dan siksaan untuk meningkatkan kultivasi mereka?" Melihat Zhao Ningning menatapnya dengan tatapan kosong, Ouyang Jue tersenyum sedikit sedih dan berkata, "Beberapa rasa sakit terukir dalam di lubuk hatimu. Tidak peduli seberapa kuat tekadmu, kau tidak bisa melepaskannya begitu saja. Biasanya, kau bisa menguburnya di sudut yang tak terlihat, tetapi saat kau menenangkan pikiranmu, rasa sakit ini akan kembali menghantuimu lagi." "Guru, aku tidak mengerti." Zhao Ningning mengerutkan kening dan menatap Ye Chen dengan bingung. Dia baru berusia 20-an, dan merupakan seorang kultivator alam Raja Dewa. Pengalaman menyakitkan apa yang pernah dia alami. Ouyang Jue menghela napas. "Kau hanya perlu tahu bahwa terlepas dari apakah aura Dewa Iblis itu berhubungan dengannya, atau bagaimana dia membunuh kultivator alam integrasi Dao, anak ini jelas tidak sesederhana yang kau pikirkan. Apa yang harus dia tanggung jauh lebih berat dari yang kau pikirkan. Aku bahkan bisa merasakan energi darah kental di sekujur tubuhnya, yang berarti dia telah bertarung dan membunuh banyak orang. Juga, sepertinya dia telah membunuh lebih dari satu kultivator alam integrasi Dao sebelumnya. Aku bahkan mungkin percaya jika dia mengatakan kepadaku bahwa dia juga telah membunuh seorang ahli alam penciptaan. Aku tidak percaya. Aku juga telah mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke tempatku saat ini." Zhao Ningning cemberut karena tidak puas dan menatap Ye Chen dengan sedikit permusuhan. Mengapa tuannya tampak bias ketika dia baru saja bertemu dengan anak ini? Tuannya jelas-jelas sangat memanjakannya sebelum ini. Ouyang Jue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. "Baiklah, Tuan mengerti. Ayo kembali. Apakah Anda tidak akan membantunya, Tuan?" Zhao Ningning bertanya. Dengan kondisinya saat ini, bisakah dia berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan abadi besok?
Tatapan Ouyang Jue berubah serius. Dia membelai jenggotnya dan berkata, Zining, kami pamit dulu. Lagi pula, kamu sudah senior, jadi karena Ye Chen sudah baik-baik saja sekarang, jangan mengintip. Ada riak di udara dan seorang wanita muda yang cantik muncul. Dia menatap Ye Chen dengan tenang, tetapi ada sedikit kenangan di kedalaman matanya yang indah. Aura Ye Chen mengingatkannya pada seorang pria. Seorang pria yang ingin dia lupakan dan tidak pernah bisa dia lihat lagi. Menariknya, orang itu juga berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Dia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Dia mengabaikan kata-kata menggoda Ouyang Jue dan terbang menjauh. Dia tidak berani melihat lagi. Dia takut jika dia terus melihat, dia tidak akan pernah bisa mengalihkan pandangannya dari Ye Chen. Ouyang Jue menatap Zining dengan ekspresi aneh. Mungkinkah mata tuannya kabur? Wanita ini, yang tampak genit di permukaan, tetapi dingin dan tidak berperasaan di dalam, tampaknya tertarik pada anak alam Raja Surgawi. Ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada Ye Chen membunuh seorang ahli alam integrasi Dao dan memiliki aura Dewa Iblis. Bagaimanapun, dia tahu latar belakang Zining dengan sangat baik. Wanita ini bahkan tidak akan memperlakukan ahli alam penciptaan dengan cara seperti itu.